Midnight Live. Aumania mana suaranya? Karena bintang tamu kita yang kali ini ganteng, gondrong, bisa main gitar. Susunan bangkunya juga udah disusun nih, ya. Yang paling depan yang cantik-cantik, yang tengah yang ganteng-ganteng, yang paling belakang apa adanya aja ya. Gimana kalau kita langsung sambut, ini dia, Marcelo Taito. Elo is in the house. I don't know. Thank you Elo. Gue yang thank you, man. Sudah hadir di Midnight Live. Semoga enjoy di sini ya. Enjoy banget. Kita langsung ngobrol aja. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Elo. Silakan dulu Elo. Oh ini tuh Midnight Live. Inilah. Gue cuma denger doang apa ini kayak hostnya rada benga apa gimana gitu, tapi ya keren, ternyata asik dia anaknya nih. Keren. Ternyata Skid Row juga ya. Anak Rawasari. Sekitar Romangun. Ya, oke, Skid Row? cool. Skid Row gue kayu putih. Mainnya di Arion dan sekitarnya ya. Ya benar. Dulu bioskop namanya Astor situ kadang-kadang suka. Iya. Velodrome. Velodrome ya gue. Lu di Gue di Rawasari, iya, sekolah di Melania. Melania dulu. ya gue tahu kita ngobrol. Tahu ya. Apa kabar Elo? I'm good. Badan makin jadi. Gimana? Setuju nggak? Karena saya langsung Apa? aging like fine wine. Aging like fine wine. Supporternya banyak loh di sini, fansnya banyak banget ya. Nice. Tapi bener ya, lo jaga pola makan. Lumayan. Serius? Nge-gym? Sebenarnya lebih ke jaga pola hidup sih sebenarnya. Jadi kayak balance lah antara olahraga sama makan gitu. Jadi karena gue suka makan dan gue suka treadmill. Jadi lumayan memberikan keleluasaan untuk bisa makan yang lebih enak lah gitu. Oke. Mungkin ada kiriman makanan dari fansnya ya, biasanya kan gitu. Biasanya ya. ada. Tapi Elo ini memang intermittent dijaga. Dulu awalnya intermittent ya, jam 12 siang makan, jam 6 terakhir kali makan gitu. Tapi lama-lama udah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi udah nggak pernah lagi makan sarapan, udah nggak pernah, hampir nggak pernah. Oke. Biasanya sarapan cuma minum kopi, habis itu langsung treadmill atau olahraga. Gitu. Coba kita lihat foto Elo lagi nge-gym ya. Kita lihat berikut ini fotonya. Ada ya? Weh, Tepuk tangan dulu dong. Tapi lo fokus ya. Gini, gue jadi malu. Sebenarnya itu baru 3 bulan nge-gym. Oke. Karena gue tuh nggak mau terlalu orang yang suka ngupdate kalau misalnya baru hari pertama udah langsung kayak start a new day with apalah gitu ya kan ada orang gitu. Gue nggak, gue nunggu 3 bulan sampai karena kata orang 3 months itu bisa ngebentuk habit. Terus 3 minggu apa 3 bulan, 3 tahun tuh membentuk karakter. Nah gue pas 3 bulan karena udah jadi habit, gue foto itu. Oke, jadi perlu persiapan juga ya sebelum foto ya? Yes, lumayan. Jadi supaya ada hasilnya lah kelihatan. Jadi kayak emang gue nggak ngincer, buat gue bukan resultnya yang penting gitu, tapi way of life-nya yang penting. Way of life. Lifestyle. Itu penting lifestyle. Karena banyak juga yang bilang sekalinya kita males nge-gym misalnya, itu langsung males terus tuh. Iya, untungnya sih gue lumayan punya dedikasi yang tinggi untuk olahraga misalnya. Kayak waktu itu dulu gue sempat 96 beratnya. Tapi karena rajin olahraga dan sering treadmill dan apa, itu turun bisa sampai sekarang. Waktu itu belum mulai nge-gym tuh 65. Oke. Nah itu cuma treadmill aja. Treadmill aja? Ya sama tipis-tipis intermittent gitu. Oke, memang harus fokus ya. Harus konsisten yang penting guys. Oke, itu yang paling penting. Karena kan dengan jadwal manggung yang padat, fisik tuh harus betul-betul dijaga ya. Banget. Karena ya percuma lu dapat, bagaimana lu bisa dapat jadwal yang padat kalau lu nggak punya fisik yang bagus kan? Wih, itu setuju ya. Kira-kira. Itu benar. Itu juga berlaku buat para reporter, jurnalis ya. Yang sering tampil di layar. Gue gak pernah ngeliat mereka ini yang di depan nih, kenapa ya gue gak pernah ngeliat mereka nih? Sering. Yang barisan depan. Iya, yang belakang gue gak terlalu merhatiin. Iya. Itu depan doang. Yang di belakang apa adanya aja kan. Cool. Oke, kita bicara soal kehidupan lo nih lo. Nice man. Ya. Apakah memang setelah berkeluarga ini menjadi sebuah turning point buat lo lebih ngerem, mengejar ambisi
Bisa cerita sedikit lo? Menurut gue semenjak punya istri dan anak, gue merasa hidup gue bukan gue lagi. Hidup gue secara pribadi ya, mau itu karir atau cita-cita, impian apapun lah, harapan, itu udah nggak matters buat gue. Yang paling penting itu buat anak sama istri gue. Dan di situ mengubah semua angle, perspektif, paradigma gue untuk menjalani hidup ini, sehingga ya sampai sekarang akhirnya gue bener-bener cuma buat mereka doang hidupnya gue gitu. Gue dulu sama istri gue udah kalah pertama. Karena gue punya prinsip happy wife, happy life. Ya udah karena taruh dia buat yang menikah. Udah deh lo ngalah aja gitu, karena udah paling best gitu. Karena ya saya lo istri gue udah mengandung anak gue 9 bulan, 2 kali lagi. Jadi kayaknya dia deserve my appreciation dan segala macam privilege yang gue bisa kasih buat dia. Gak nyangka kan di panggung rocker, di rumah family man. Iya begitu, gue juga gak nyangka apalagi gue gak pernah mau nikah. Dulu gue gak mau nikah men, gue gak pernah mau nikah. Serius? Iya maksudnya gue sempat gak punya faith sama cinta waktu itu ya. Norak sih, tapi itu yang gue alamin. Karena waktu itu nyokap gue meninggal tahun 2013. Dan gue ngeliat bapak gue sendirian gitu kayak. Picik sih sebenarnya sempit, tapi ini yang gue rasain. Gitu. Buat apa sih nikah kalau end up-nya lo akan berpisah gitu. Artinya norak sih, I know, katro gitu. Tapi pada ujung-ujungnya hanya cintalah yang bisa membuat gue bangkit gitu. Dari keterpurukan gue dan segala macamnya. Sehingga akhirnya gue punya faith sama cinta dan gue ketemu wanita yang gue sangat cintai dan gue memiliki keturunan 2 anak gue, Dunia sama Dara, yang sangat lucu dan cantik sekali. So kita lihat momen Elo dengan Dunia ya. Berikut ini kita tampilkan. Oh ya. Gue kangen lagi sama anak gue sekarang. I know, lucu ya. Itu habitnya dia tuh. Iya. Habitnya tuh sebelum tidur. Iya, dia harus kayak megang hidung, musul-musul muka gua gitu. Terus dia harus kayak, ya dia nggak tahu kenapa dia adalah orang yang. Tapi ya, gue nggak bohong ya. Gue jalan dari parkiran ke mobil gue, mau kesini, terus gue habis main sama anak gue, terus gue bilang kayak, you know what? Kayaknya yang bensin gue saat ini adalah mereka gitu. Yang tadi gue bilang di awal bahwa ya udah gitu. Yang bisa keep me going saat ini ya mereka doang. Motivasi, determinasi, pengorbanan, semuanya. Apakah ini sekarang membuat lo lebih berserah? Benjets. Benjets tuh banget ya. Kalau zaman dulu kan. Ada yang tahu sih Benjets yang kayak Anak Skid Row. Bukan. TV-nya nggak di sini, masalahnya gue nggak enak. Nah, maksudnya. Jadi emang gue memiliki wisdom atau apalah namanya ya, hikmat bahwa enak kalau hidup lo tuh berserah gitu. Lo nggak lagi menggantungkan keakuan lo, menjalaninya itu dengan oh ini gue nih deh. No. Apa yang punya gue ini cuma titipan doang, jadi sisanya terserah. Tapi gue akan terus berjalan, gue akan mencoba. Tapi outcome-nya terserah. Oke. Lebih enteng gak sih? Lebih enteng pastinya. Iya. Setelah sebelumnya penuh dengan ambisi ya. Setelah banget. Ego Benjets lagi gue ngomongnya. Iya Benjets banget. Mau yang versi Prancis nggak? Bangje. Bangje. Enak Bangje nih ay. Kita udah dead jokes habis parah, kita udah kayak ketawa. Atsgane. Uye. Gue mulai dong. Au gitu. Au. Coba Elo sekali lagi. Au. Wah, yang depan langsung merinding kayaknya ya. Merdu soalnya suaranya penyanyi. Tapi kalau soal pendidikan ke depan, apa yang akan lo tekankan kepada anak-anak lo? Apakah memang pendidikan yang pernah diterapkan oleh keluarga lo ke Elo akan lo terapkan juga ke anak-anak? Kayaknya rada berbeda tuh. Karena generasinya orang tua gue sama generasi gue tuh jauh banget bedanya. Bagaimana cara untuk
ya beda lah. Kayak misalnya gue baru kemarin liat TikTok ya, anak Gen Z gitu. Gue kan milenial ya. Anak Gen Z gitu kalau dikasih tahu terms-termsnya gitu udah beda banget. Mereka ada beberapa video yang kayak nggak tahu beberapa kata yang kita biasa paham gitu kayak misalnya apalah bahasa Oka gitu kan. Biasanya itu kita tahu gitu. Dan mereka nggak tahu sama sekali. So itu semua berbeda. Jadi mungkin akan berbeda juga nge-treatnya gitu. Tapi buat gue pendidikan yang paling penting ya dari rumah pertamanya gitu. Sekolah, ya pendidikan formal yang kita tahu itu menurut gue penting untuk mendapatkan ilmu dan apa ya istilahnya sebuah simulasi yang akan nanti mereka pakai untuk di dunia nyatanya bahwa nanti di dunia nyata mereka bisa bertemu dengan orang, tata keramanya gimana, bersosialisasinya gimana, ada aturan, ada do's and don'ts, ada hierarki, ada ada semuanya gitu. Tapi tetap dari rumah itu yang paling penting. Values, adab, apa semua segala macam itu harus dari rumah. Dan itu akan membentuk seorang nanti ke depan akan seperti apa. Banget. Apapun pendidikannya kalau dia udah dapat itu ya dari rumah, menurut gue ini modal utamanya udah ada. Gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Elo. Hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih. Dia ada 22.30-nya lagi jam live ini ya maksudnya. Iya benar. Minta live. Otong ya? Otong dong. Bukan otong koil ya? Bukan. Otong kail. Otong kail. Otong, thank you bro, udah kenal gak bro? Kalau otong. Tapi saya juga pengen tanya. Apa tuh? Tatonya cuma itu doang? Saya ada 2 dong. Satu lagi yang mana? kiri tato naga. Tato naga? Nah, Gambar telur itu? naganya belum netes. Saja lah brother. Ada satu lagi. Tato mawar. Ada lagi tato mawar? Sama Gimana? sini, tapi masih basah. Gue tahu. Saya mau lihat akarnya dulu nggak? Lu mulai ketawa. Ya, jadi saya kesini Ya. mau bawa pertanyaan dari netizen. Oke, Banyak kita bacakan setelah jeda ya. Boleh. Masih bersama Elo di sini. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.